Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimni li ramadhana wassallim ramadhana li wassallimhu minni mutaqabbala. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dicintai, disayangi, dan dibimbing oleh Allah dalam kebaikan juga ketaatan. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah dan menjadi bekal terbaik untuk mempersiapkan perjumpaan terbaik di waktu yang terbaik dengan yang maha baik di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ahilman akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang masuk melalui Instagram Ahilman Fauzi. Pertanyaannya adalah, Ahilman, saya pengen nikah. Usia saya sudah cukup dan sudah dapat restu dari orang tua. Tapi saya belum yakin dengan nafkah untuk istri saya karena belum punya pekerjaan tetap. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, menikah itu adalah awal dari kebaikan dalam hidup seseorang. Menikah itu adalah jalan yang bisa mendatangkan keberkahan. Maka Nabi SAW itu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang mengingkari sunnahku maka bukan dari golongan kami. Maknanya pada keterangan tersebut bahwa Nabi SAW menguatkan kepada kita untuk punya keinginan menyegerakan pernikahan. Artinya jika teman-teman yang bertanya ini atau mungkin yang di luar sana juga yang punya kondisi yang sama tentang urusan jodoh, pernikahan, maka percayalah ketika terbersit dalam benak kita, ketika terasa dalam hati kita untuk menyegerakan pernikahan, maka pada saat yang bersamaan kita sedang dihadirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun memang penting dicatat bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai. Pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan dua perasaan yang kemudian awalnya dia haram, lalu kemudian menjadi halal karena menikah. Bukan hanya itu. Tapi memang pernikahan yang nanti akan berbuah menjadi rumah tangga, pada akhirnya itu akan menjadi bahtera yang sangat panjang, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa selama kita menjalani rumah tangga mungkin akan ada persoalan di dalam prosesnya, dalam perjalanannya. Maka oleh karena itu, ketika kita melangkah di bahtera rumah tangga, perlu punya bekal. Perlu punya sesuatu yang bisa menguatkan rumah tangga kita agar tidak rapuh. Nah, maka di antara bekalnya apa saja misalnya? Ya tentu ada bekal iman. Bekal iman itu ada bekal keyakinan kita kepada Allah. Ada bekal percaya bahwa setelah seseorang menikah, dia akan dituntut untuk bisa menghadirkan amal soleh, kebaikan, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat ketika kita mendengar atau mengkaji tentang ayat yang seringkali digunakan di surat undangan pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21, itu kan di awalnya Allah sampaikan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja.
dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Berarti maknanya adalah orang yang kemudian dia menikah, dia akan punya kekuatan bekal terbaik jika saat memulai rumah tangganya itu dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal iman itu penting. Yang kedua ada bekal ilmu. Bekal ilmu itu adalah bekal yang bisa menjadi guidance untuk kita mengelola rumah tangga kita. Yang namanya rumah tangga itu gak mungkin teman-teman gak ada konflik, gak ada persoalan. Ya seseorang yang tidak pernah hidup bersama, yang barangkali juga beda kepala gitu ya, mungkin juga beda daerah, dan juga mungkin beda pendidikan, tentu pasti akan ada sesuatu yang berbeda yang dia pahami. Maka wajar jika kemudian ada persoalan yang beda pendapat ya, beda paham gitu dalam memahami sesuatu, itu wajar. Makanya rumah tangga itu juga disebut dengan sekolah yang paling lama. Kenapa? Karena di sanalah tempat belajar terbaik di antara berdua gitu. Nah, selanjutnya ada bekal finansial, ada bekal keuangan. Bekal ini penting karena pada akhirnya nanti ketika kita proses menjalani rumah tangga butuh keuangan, butuh finansial. Nah, sekarang teman-teman yang ngerasa aku ngerasa belum cukup, gimana ya? Nah, berarti untuk sampai pada level cukup kita harus punya step gitu. Kita harus punya langkah. Karena pada prosesnya kita juga harus kemudian ketemu gitu. Gak bisa kalau kemudian kita pengen menikah tapi kita gak punya langkah, kita gak punya step, kita gak punya strategi untuk bisa menyegerakan kebaikan yang namanya pernikahan. Maka Ahilman memberikan beberapa langkah atau nasihat untuk teman-teman yang ingin menikah tapi masih belum merasa cukup dari sisi keuangan. Pertama adalah buat target. Target apa? Target waktu sekaligus nanti disesuaikan dengan target biayanya. Contoh begini, misalnya sekarang teman-teman usianya 22, pengen menikah di usia 25, berarti kan masih ada waktu 3 tahun. Nah selama 3 tahun ke depan itu butuh berapa banyak sih yang harus kita korbankan, harus kita tabung, harus kita simpan untuk menyiapkan pernikahan kita di 3 tahun yang akan datang. Jika itu yang kemudian kita hadirkan, maka insya Allah akan ketemu target itu. Nah kemudian yang kedua nanti kita bikin potensial income. Dari mana saja income yang bisa kita raih sehingga bisa nutupin biaya yang tadi kita targetin itu. Nah baru yang ketiga nanti kita bikin list pengeluaran. Dari mulai misalnya yang wajib dulu, kalau kita punya hutang berarti ada pengeluaran buat hutang. Kemudian nanti ada zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Kemudian nanti ada pengeluaran harian. Nah setelah itu kita masukin tabungan untuk pernikahan. Dan itu yang harus kemudian menjaga komitmen kita untuk menyimpan dana tabungan untuk pernikahan. Tapi kan kalau ada yang sifatnya darurat bagaimana? Ya bisa kita keluarkan. Tapi dari awal kita harus punya keyakinan, punya azam yang kuat bahwa akan ada dana sebagian kita untuk menjadi tabungan pernikahan. Nah yang keempat, ya tentu kita hadirkan doa yang terbaik, banyak minta sama Allah. Karena disebutkan dalam sebuah keterangan, ada 3 orang yang akan dibantu oleh Allah untuk dihadirkan kemudahan. Pertama, orang yang menyegerakan ibadah. 2, orang yang menyegerakan menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah orang yang menyegerakan untuk bisa menikah. Jadi artinya, kalau teman-teman sudah berikhtiar menghadirkan yang terbaik gitu, maka percayalah Allah pasti akan memberikan jalan kepada kita. Malah teman-teman gak usah khawatir kalau sudah menikah gak ada rezekinya. Karena an-nikahu miftahu rizki, nikah itu kuncinya rezeki. Bahkan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nikahkanlah di antara kamu yang sendirian, dan jika mereka miskin maka Allah akan kayakan mereka. Maksudnya adalah akan ada kebaikan rezeki bukan hanya untuk kamu pribadi, tapi ada pasangan kita yang rezekinya pasti akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti punya anak juga sama. Jangan pernah khawatir dengan urusan rezeki. Karena saat kita meniti jalannya di hadapan Allah, pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi balik lagi, kita harus mengedepankan ikhtiar terbaik dari sisi pengelolaan keuangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa lebih yakin meniti jalan pernikahan. Dan percayalah bahwa pernikahan itu bukan perlombaan yang lebih cepat kemudian lantas menjadi lebih baik, tidak gitu. Tapi siapa di antara kita yang mampu mengambil momentum terbaik untuk menyegerakan pernikahan itu,
maka insya Allah dia akan mendatangkan keberkahan. Daripada mohon maaf, selama ini kita pacaran dan juga pasti mengeluarkan banyak biaya, coba deh pikirin, kalau kita tabung dan kalau kita siapkan untuk pernikahan, lebih halal, lebih baik, lebih berkah, kenapa kita harus milih sesuatu yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yuk, perbaiki kehidupan kita dan percayalah bahwa Allah akan berikan kemudahan kepada kita yang sudah punya niat baik untuk bisa menghadirkan kebaikan yang namanya pernikahan. Semoga bermanfaat. Ahilman Fauzi, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.